Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi atau TA saya dengan judul Perancangan Identitas Visual Taman Wisata Situletik Kota Banjar. Baik, selanjutnya latar belakang. Sebagai salah satu penggerak perekonomian, pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Di Kota Banjar sendiri setidaknya memiliki beberapa destinasi wisata andalan sebagai penggerak perekonomian masyarakat sekitar. Namun tidak semuanya dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu contohnya ialah Taman Wisata Situletik ini. Meskipun cukup lama dibuka sejak tahun 2018 sebagai destinasi wisata, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya wisata ini. Salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah adanya pandemi dan pemerintah melarang masyarakat mengunjungi tempat ramai pada saat itu. Berkaitan hal tersebut, maka diperlukan sebuah cara yang tepat untuk mengenalkan Taman Wisata Situletik sebagai destinasi wisata dengan melakukan sebuah perencanaan pemasaran yang baik, dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang membuat audiens tertarik untuk mengunjungi Taman Wisata Situletik. Adapun cara melakukannya dengan memperkuat brand wisata Situletik. Dengan brand atau merek yang kuat, akan mudah mengkomunikasikan keunikan destinasi wisata tersebut secara visual dan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan daya tarik wisata seperti mempermudah wisatawan dalam membedakan destinasi yang satu dengan destinasi yang lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana merancang sebuah identitas yang baik dan komunikatif untuk Taman Wisata Situletik? Batasan masalah. 1. Perancangan identitas visual meliputi logo, sound system, dan grafik standar manual. Untuk media pendukung lainnya seperti flyer dan X-banner. Tujuan perancangan sendiri yaitu menciptakan sebuah identitas visual Taman Wisata Situletik yang baik. 2. Meningkatkan branding Taman Wisata Situletik kepada halayak umum agar dapat bersaing dengan destinasi wisata yang lain yang ada di Kota Banjar. Skema perancangan, berikut skema perancangan yang penulis buat. Yang pertama, perancangan identitas visual Taman Wisata Situletik sebagai judul, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan perancangan, dan manfaat perancangan. Selanjutnya, data dan analisis, ada data objek, data verbal dan visual, ada analisis objek, analisis SWOT dan target audiens, ada referensi perancangan dari buku, jurnal, dan sumber internet, ada landasan teori, destinasi branding, identitas visual, logo, tagline, warna, layout, tipografi, dan sound system. Selanjutnya masuk ke konsep perancangan. Setelah konsep perancangan masuk ke tahap perancangan. Setelah tahap perancangan masuk ke karya final yang akan dibuat menjadi final perancangan. Profil singkat Taman Wisata Situletik. Taman Wisata Situletik berlokasi di kawasan pegunungan di Dusun Pasir Nagara dan Babakan Pace, Desa Ciberem, Kota Banjar. Awal mulanya sebelum menjadi Taman Wisata Situletik, ini merupakan tempat yang dijadikan penampungan air yang memiliki fungsi mengaliri irigasi pertanian untuk daerah sekitar. Melihat potensi lain dari Situletik, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar mempunyai konsep menjadikan kawasan Taman Wisata Situletik sebagai tempat wisata ruang publik hijau dengan berbagai fasilitas. Pembangunan Situletik sebagai taman wisata dilaksanakan pada tahun 2018 dengan melibatkan 4 SKPD, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, RPKP, dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Pengelolaan Taman Wisata Situletik saat ini dikelola oleh Dispra karena kaitannya dengan sektor yang dibangun yaitu pariwisata. Untuk akses menuju Taman Wisata Situletik sendiri jalannya cukup baik dengan jarak tempuh dari pusat kota sekitar 10 km atau dalam waktu sekitar 10-15 menit. Di Taman Wisata Situletik hingga saat ini pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk karena pihak pengelola yaitu Dispora masih menggratiskan pengunjung untuk masuk kawasan Situletik. Pengunjung bebas bisa masuk di jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore. Untuk fasilitasnya sendiri ada jogging track, ada gazebo untuk bersantai, pengunjung bisa memancing, bersepeda, dan taman bermain anak ketika pengunjung membawa keluarga atau anak-anak. Ada musola untuk tempat beribadah dan area pertunjukan ketika mengadakan acara-acara. Selanjutnya analisis objek. Yang pertama, target audiens, demografis,
Jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, usia rentang 25 sampai 35 tahun, pendidikan SMA mahasiswa, profesinya mahasiswa dan pekerja, pendapatan yaitu C sampai B. Untuk geografis yaitu orang-orang atau masyarakat yang tinggal di Kota Banjar dan daerah luar sekitar Kota Banjar. Psikografis secara psikologi, target audiens adalah wisatawan yang memiliki minat mengeksplorasi wisata, menikmati alam yang tenang, suka berolahraga, rela meluangkan waktu untuk berpergian ke tempat wisata. Analisis SWOT, penulis melakukan analisis SWOT dengan membandingkan destinasi wisata alam dan sejenis yang berada di sekitar Kota Banjar dan luar daerah, yaitu yang pertama Wana Wisata Situ Mustika, yang kedua Waduk Kubang Kangkung, yang ketiga Lembah Panjamben. Hasil analisis SWOT destinasi wisata alam dan sejenis, maka diperoleh kesimpulan analisis SWOT untuk Taman Wisata Situletik sebagai berikut. Kekuatan, untuk masuk Taman Wisata Situletik, pengunjung tidak dibungut biaya apapun. Selain itu, pengunjung yang berwisata bisa menikmati pemandangan alam, juga bisa melakukan aktivitas olahraga. Kelemahan, perhatian pengelola masih kurang atau masih minim dengan dilihatnya beberapa fasilitas atau area yang tidak dirawat dengan baik. Juga minimnya tanda petunjuk arah Taman Wisata Situletik, sehingga banyak masyarakat Kota Banjar yang tidak mengetahui lokasi atau adanya objek wisata ini. Peluang, pengelolaan masih dipegang oleh pemerintah, sehingga pembangunan atau pengembangan Taman Wisata Situletik dapat bantuan dari pemerintah pusat. Juga lebih mudah bisa bila melakukan promosi dengan membagikan informasi Taman Wisata Situletik di acara-acara yang didukung oleh pemerintah kota. Threat atau ancaman, terdapat objek wisata sejenis yang memiliki lebih banyak atau beragam fasilitas di daerah Kota Banjar serta lebih terkenal oleh masyarakat, yaitu Wana Wisata Situ Mustika. Konsep verbal Taman Wisata Situletik merupakan sebuah destinasi wisata alam dan buatan yang ada di Kota Banjar. Dengan konsep ruang terbuka hijau, tidak heran bisa menjadi sebuah tujuan masyarakat untuk berwisata. Kelebihan lainnya ialah Taman Wisata Situletik ini dibandingkan wisata alam sejenis adalah pengunjung bisa menikmati liburan serta berolahraga dengan tersedianya area untuk berolahraga. Pesan tersebut bisa menjadi keunikan tersendiri dalam membuat perancangan identitas visual ini. Juga dalam perancangan ini, penulis akan mengadaptasi bentuk visual dari kebudayaan Desa Ciberen, yaitu Manuk Janur, sebagai bentuk wisata asal daerah dari Taman Wisata Situletik ini. Untuk tagline atau slogan merupakan sebuah satu atribut penting dalam membentuk sebuah identitas visual, berupa sebuah kata-kata yang menggambarkan esensi, personality, dan positioning brand. Berikut tagline terpilih dari Taman Wisata Situletik sebagai berikut. Tempat berlibur sehat. Tagline ini tentunya sejalan dengan berbagai manfaat Taman Wisata Situletik sebagai tempat wisata alam, dan menurut studi menyebut alam selain menyegarkan pikiran, itu juga bisa membuat tubuh menjadi sehat. Apalagi bila ada suara kecauan burung yang indah. Ini bagus bagi kesehatan, kata peneliti Rachel Bukton dari Universitas Carleton, Kanada. Di kawasan Situletik juga bisa digunakan untuk aktivitas olahraga dengan udara sejuk yang baik bagi kesehatan. Selanjutnya, konsep visual. Untuk memunculkan, memudahkan, dan memperjelas ide-ide abstrak, maka diperlukan brainstorming. Berikut penulis membuat brainstorming tentang perancangan Taman Wisata Situletik ini. Langsung ke selanjutnya, stilasi penyederhanaan bentuk. Penulis mengambil bentuk bangunan ikonik Selamat Data. Yang kedua, situ atau waduk digambarkan dengan air, pepohonan digambarkan sebagai alam, dan kebudayaan digambarkan dengan daun manuk, dengan digambarkan janur, yaitu dari kebudayaan Manuk Janur. Selanjutnya, formulasi warna. Logonya akan dibuat dengan konsep colorful, akan terdiri dari 4 warna utama, yaitu warna merah, biru, kuning, hijau, dan warna tambahan biru tua sebagai warna sekunder dan untuk keperluan typeface. Untuk filosofi sendiri, warna merah juga mewakili nama daerah Taman Wisata Situletik yang berada di Desa Ciberem. Nama Ciberem sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti Sungai Merah. Yang warna hijau memberikan kesan alam, kesejukan sesuai dengan Taman Wisata Situletik yang memiliki alam dan udara sejuk berdampak positif bagi kesehatan. Ya, warna kuning memiliki arti kesejahteraan, memiliki berbagai manfaat. Juga kuning melambangkan warna kebudayaan Manuk Janur. Warna biru memberikan kesan air dan produktif yang melambangkan berbagai manfaat dari Taman Wisata Situletik ini, seperti untuk penampungan air, irigasi sawah, dan hiburan dan
olahraga. Selanjutnya, biru tua melambangkan Taman Wisata Situletik sebagai tempat untuk menjernihkan pikiran. Tipografi penulis memilih elemen seri, alasannya semi Carly ini dipilih karena memiliki karakteristik dan menonjolkan sisi budaya dan alam yang menyurai bentuk janur atau daun kelapa dari kebudayaan Manuk Janur. Untuk tipografi sekundernya untuk keperluan promosi, TPS yaitu Lato dipilih karena tingkat keterbacaan yang baik dan cocok untuk penulisan teks secara panjang, untuk membuat promosi tentang Taman Wisata Situletik. Alternatif dan logo terpilih. Berikut beberapa alternatif logo yang dibuat penulis. Untuk sebelah kiri adalah alternatif logo yang tidak dipilih, sedangkan untuk yang kanan adalah logo yang terpilih. Evaluasi logo diserahkan kepada pengelola Taman Wisata Situletik, yaitu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora. Dengan kriteria pemilihan logo yaitu menggambarkan keadaan Taman Wisata Situletik. Selanjutnya, makna logo yang pertama, perpaduan bentuk dari bangunan Selamat Datang Taman Wisata Situletik yang memberikan sebuah makna keterbukaan menyambut wisatawan yang datang, serta terdapat sebuah pintu berwarna merah yang melambangkan daerah asal wisata Situletik ini, yaitu yang berada di Desa Ciberem. Selanjutnya, terdapat bentuk menyerupai anyaman dari kebudayaan daerah setempat, yaitu Manuk Janur. Yang kedua, mempresentasikan dari bentuk pohon dan gazebo memiliki makna atau kesan Taman Wisata Situletik masih melestarikan alam, dan bentuk gazebo memberikan kesan tempat bersantai menikmati keindahan alam. Yang ketiga, bentuk air mengalir menjadi simbol dari fungsi dari bentuk situ atau waduk di Taman Wisata Situletik sebagai penampungan air yang akan digunakan untuk mengaliri pesawahan yang ada di sekitar Desa Ciberem. Science system dibuat untuk mengkomunikasikan atau menginformasikan aktivitas yang bisa dilakukan di Taman Wisata Situletik. Bentuk science system sendiri akan dibuat dalam bentuk bingkai yang berbentuk seperti anyaman, daun kelapa atau janur agar sesuai dengan konsep ya identitas visual yang dibuat. Sedangkan untuk pengaplikasiannya sendiri akan dimuat pada media-media promosi seperti banner, brosur, flyer, dan media promosi dalam bentuk foto. Penerapan pada media dari hasil wawancara dengan pengelola Taman Wisata Situletik, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora, metode promosi yang dilakukan saat ini maupun kedepannya yaitu dengan cara konvensional atau offline dan online, di mana promosi ini dilakukan pada acara-acara pemerintahan yang berhubungan dengan pariwisata dan melakukan promosi di destinasi wisata lainnya yang ada di Kota Banjar. Sedangkan metode online pada media sosial dengan cara mengupload pada akun media sosial Situletik sendiri dan melakukan promosi di akun media sosial populer di Kota Banjar. Penerapan pada media yang pertama adalah flyer. Flyer dipilih sebagai media promosi untuk acara offline. Pemilihan flyer sendiri dengan pertimbangan lebih ringkas untuk dibawa dan dalam menyajikan informasi yang akan disajikan. Yang kedua, explainer dipilih sebagai media promosi lainnya untuk dipergunakan dalam acara-acara seperti yang disebutkan tadi. Selain itu, dengan membuat explainer sebagai media promosi akan lebih fleksibel dan mudah dibawa dan bisa dipasang dalam ruangan yang memiliki ruang yang sedikit sehingga lebih praktis. Selanjutnya, post Instagram, pemilihan gambar yang dimuat ialah foto-foto keadaan Taman Wisata Situletik karena dalam sebuah promosi, terutama tempat wisata, para audiens lebih tertarik dengan sebuah foto. Dengan sebuah foto, audiens setidaknya bisa memperkirakan seperti apa keadaan sesungguhnya yang ada di Taman Wisata itu. Tiket dengan desain ini dibuat dengan pertimbangan bahwa kedepannya Taman Wisata Situletik akan dikenakan biaya masuk, dalam tanda kurung sedang proses dibuat regulasinya oleh pemerintah demi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Banjar. Jadi apa yang tercantum pada desain ini dapat berubah. Selanjutnya, buku pedoman grafik standar manual akan dibuat dalam 2 media, yaitu cetak dan online, agar lebih memudahkan akses kapanpun dan dimanapun jika diperlukan. Untuk linknya bisa diakses dari bundle PDF perancangan di bab 4. Kesimpulan dari penulisan perancangan ini dari awal hingga akhir dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa Taman Wisata Situletik meskipun mempunyai fasilitas sedikit dibandingkan destinasi lainnya, tetapi wisata ini memiliki ciri khas tersendiri yang bisa menjadi daya tarik utama pengunjung untuk mengunjungi Taman Wisata Situletik.
Perancangan identitas visual Taman Wisata Situletik dilandasi kebutuhan untuk membantu dalam promosi yang nantinya akan dibuat oleh pihak pengelola dapat secara maksimal dalam mengenalkan wisata ini ke khalayak umum. Rancangan ini dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk budaya dari daerah sekitar yaitu manuk janur yang terbuat dari daun kelapa yang dianyam agar pancangan identitas visual lebih memiliki makna dan keunikan sendiri. Sekian dari presentasi saya mengucapkan terima kasih kepada penguji, pembimbing, atau pihak terkait yang telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.